Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita akan kembali belajar kebenaran melalui anak panah JR. Kebenaran hanya kita dapatkan di dalam Alkitab. Kebenaran hanya kita dapatkan di dalam Alkitab. Hari ini kita akan membahas soal kiamat atau akhir dari dunia, akhir dari langit dan bumi. Pertama kita akan buka di dalam Kejadian 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Di sini Tuhan sudah menyelesaikan. Dan apa yang Tuhan selesaikan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Dan Allah juga membuat taman di Eden, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibuatnya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir dari sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah membuat manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di dalam Kejadian 2 ayat 8-15 kita melihat bahwa apa yang Tuhan bentuk itu indah dan baik. Di dalam Kejadian 8 ini kita lihat bahwa ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik. Ada emas, ada sungai yang mengalir di sana yang merupakan sungai-sungai yang luar biasa, yang menghasilkan banyak batu-batu permata di sana. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang baik dan yang luar biasa. Awal mula kejatuhan, kerusakan manusia diawali oleh jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dosa bahasa aslinya ialah hamartian, di mana manusia sudah melenceng dari target. Dosa itu artinya melenceng dari target. Hamartian itu bahasa aslinya, bahasa Yunani. Melenceng dari target, ibarat seorang pemanah yang membidik sasaran, dan sasaran itu tidak bisa dia bidik karena meleset dari sasaran targetnya tadi. Itulah namanya dosa. Manusia keluar dari konsep Tuhan. Inilah awal benih kehancuran langit dan bumi. Benih yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan pelanggaran, kesalahan. Akibatnya apa yang dilakukan manusia? Melukai hati Tuhan. Manusia makan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan. Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Inilah benih yang pertama yang membuat kehancuran dunia ini. Yang pertama, manusia akibat makan buah pohon pengetahuan, manusia cenderung mencintai diri sendiri. Manusia ingin menjadi penguasa, menjadi raja bagi sesamanya. Manusia tidak lagi peduli akan perintah Tuhan, bahkan tidak lagi peduli akan Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Itulah manusia, merasa hebat karena pengertian yang dia peroleh akibat makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia menjadi menjauh dari Tuhan.
terbukti fakta sejarah, ya, manusia semakin jahat, kejahatan manusia semakin memuncak, ya. Fakta-fakta sejarah terbukti. Menara Babel, di situ manusia melawan Tuhan. Zaman perbudakan, ya, manusia memperbudak sesamanya. Zaman penjajahan, yang kuat menjajah yang lemah, ya. Dan sekarang terbukti, ya, negara-negara ingin menjadi adik kuasa, berlomba-lomba menjadi negara yang kuat, berlomba-lomba menjadi negara yang hebat, yang ingin disanjung. Bukan hal yang salah, tetapi kecenderungan hati manusia melawan Tuhan. Ini fakta-fakta sejarah, ya, yang terbukti sampai saat ini. Manusia tidak semakin baik, manusia semakin jahat. Apakah keadaannya akan semakin baik? Tidak, ya. Keadaan dunia ini tidak akan semakin baik. Contoh keadaan bumi yang kita diami saat ini. Pemanasan global, iklim semakin berubah, ya. Es di kutub sudah mulai mencair. Kenapa? Manusia tidak lagi mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, mengusahakan dan memelihara taman. Manusia semakin mengeksplorasi dunia ini. Bumi ini semakin dieksplorasi untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan perut manusia. Pemanasan semakin terjadi di muka bumi kita. Hutan yang dulunya, ya, hijau royo-royo, ya. Di situ ekosistem fauna, flora luar biasa baik. Lama-kelamaan dieksplorasi manusia, menjadi lahan industri, menjadi lahan pertanian, menjadi lahan perumahan. Dulu yang area hijau penuh dengan fauna, flora di situ, semuanya hilang. Bumi semakin panas, keadaan semakin tidak baik. Apakah bumi ini akan selama-lamanya ada? Bumi ini akan semakin hancur. Dan kehancuran bumi ini akibat dosa tidak bisa dibendung. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung keadaan bumi yang akan semakin hancur, ya. Kapan dunia ini akan hancur? Sampai Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya. Kapan terjadinya? Sampai Tuhan memilih orang-orang pilihannya. Ya. Dan Tuhan akan membuat bumi yang baru, langit yang baru. Kita buka di kitab Wahyu. Wahyu 21. Ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Karena dosa yang tidak bisa dibendung, Tuhan harus membumi hanguskan apa yang dia bentuknya. Kitab Wahyu dikatakan, bab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, dunia ini pasti akan hancur. Ya, dunia ini pasti akan kiamat. Tetapi kapan akan terjadinya? Saat Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya yang siap melakukan konsep dan ketetapan-ketetapannya. Orang-orang yang menuruti kehendaknya, yang sesuai dengan standar konsep dan ketetapan-ketetapannya. Kita buka di Wahyu 22.
ayat 1 dan sampai ayat yang kelima. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahinya, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tuhan akan memerintahkan orang-orang pilihannya yang hidup menurut konsep dan ketetapan-ketetapannya. Dan di sini dikatakan ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahinya. Nama Tuhan dan wajah Tuhan akan kita lihat kalau kita melakukan konsep dan ketetapannya Tuhan, dan kita hidup bersama dengan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Di sana tidak ada matahari, cahaya Tuhan yang menyinari, dan orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan ketetapannya akan dihancurkan bersama-sama dengan bumi yang lama. Bumi yang lama itu akan didiami oleh orang-orang yang hidupnya tidak melakukan konsep dan ketetapan Tuhan. Mari kita belajar dari ayat firman Tuhan ini. Kita belajar menuruti konsep dan ketetapannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Bukannya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendaknya Tuhan, itulah yang akan dipilih untuk tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Anak Panah GR. Tuhan Yesus memberkati.